Sesaat lagi kita ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Itu di mana, siapa pengikutnya, dan dari mana saja anggotanya, kalau Rara boleh tahu? Apakah seluruh Indonesia, dari luar negeri atau lain sebagainya? Oke, jadi ngomongin BPO ini hadir di tahun 2020. Jadi tahun ini, tepatnya di bulan Juli tanggal 1, BPO memasuki usia ke-5 tahun. Ke-5 tahun. Ya, komunitas BPO ini terbuka ya untuk siapa saja, di mana dia yang suka dengan voiceover, mula, bahkan sampai yang sudah berpengalaman puluhan tahun ada di tiga community. Karena kami di online, sekarang di Telegram ya. Kenapa di Telegram? Karena dulu di WhatsApp group dan itu udah nggak cukup. Waktu itu batas itu hanya sekitar 150 dan member grup di waktu itu, jadi akhirnya kami pindah ke Telegram. Saya bisa menampung lebih banyak lagi. Jadi untuk membernya itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga ada sekitar 2 orang ya ada di luar negeri, tapi dia orang Indonesia atau yang berbahasa seperti itu. Oh iya. Berarti kalau ditanya siapa dan dari mana, itu siapa saja boleh, dari mana saja boleh. Yang penting ada keinginan untuk bisa bergabung di voice over itu. Karena kalau dia bergabung di komunitas ini, itu kegiatannya setiap hari Senin sampai Jumat, Rara. Oh, Senin sampai Jumat. Ya, kegiatannya dari Senin sampai Jumat itu beragam. Ada challenge, kemudian dari challenge yang ada itu ada jurinya, di mana para peserta itu akan diberi feedback. Jadi misalnya Rara nih, challenge misalnya membaca naskah promo. Jadi ada juri yang bertugas. Jurinya juga dari member yang ada yang udah berpengalaman gitu ya. Kita kasih feedback supaya lebih bagus lagi ke depannya. Kayak gitu. Terus program-program lainnya banyak. Ada sharing karya, model sharing karya itu misalnya Sarah punya project CEO yang udah baik itu udah tayang atau belum, apapun lah ya. Member yang lain ada komentator namanya, itu bisa kasih insight. Oh, ini kayaknya bagus ditambahin apa? Oh, ini mungkin kurang apa? Kayak gitu-gitu. Jadi di komunitas CEO ini punya semangat untuk saling berbagi. Yang pemula, yang seperti tadi saya bilang, itu belajar dari punya pengalaman sebelumnya, tapi punya pengalaman tidak berhenti sampai di situ aja, bisa diasah skillnya untuk juga sharing sesuatu yang lain. Kita juga bisa belajar dari member-member yang lain juga. Oh gitu, ya. Terus kegiatan itu dilakukan di mana? Kan pada saat ini untuk sekarang pesertanya kan emang benar-benar banyak banget. Itu kegiatannya bagaimana, Kak? Ya, kegiatannya itu kami setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 malam di Telegram Group. Di Telegram tadi. Di-share gitu berarti ya? Ada rundown-nya. Ada yang bertugas, sekarang kan yang bertugas Rara nih. Kalau di community itu ada kayak namanya facilitator, ada moderator, jadi kayak saya program challenge tadi atau program sharing karya, ada facilitator yang bertugas yang akan mengatur jalannya program tersebut, yang akan menghubungi juri, yang akan kayak mengarahkan ya setiap hari programnya seperti apa. Tapi semuanya pusatnya dari saya. Jadi kayak misalnya untuk challenge yang besok, challenge membaca narasi promo misalnya, jadi jurinya siapa, tolong dihubungi. Jadi fasilitator itu yang membantu saya untuk bisa menghubungi juri yang ditunjuk, kemudian juga mengatur jalannya acara, semuanya ada rundown-nya. Ada aturan mainnya. Iya, siap. Kalau Rara boleh tanya, voice over sama dubbing itu beda nggak sih? Beda. Oh, beda. Ini
kalau dubbing itu memerankan karakter yang sudah ada, misal karakter Doraemon. Jadi untuk yang membawakan itu namanya dubber. Kalau karyanya namanya dubbing. Jadi kalau saya misalnya jadi karakter Doraemon, jadi suara saya harus kayak karakter Doraemon itu. Iya, oh. Kalau dubber itu lebih ke untuk memerankan satu karakter yang sudah ada. Dubber Cimeo, dubber yang lain-lain ya, banyak banget seperti itu. Karakternya udah ada, jadi hanya namanya dubber yang menyesuaikan dengan karakter yang sudah ada. Tapi kalau voice over itu lebih kayak kita bisa bebas berekspresi untuk menyampaikan sesuai dengan tujuan dari karya tersebut. Misal PO dari iklan sabun tertentu. Nah itu sesuai kliennya pengennya pembawanya seperti apa. Jadi suara yang dimiliki oleh voice over talent itu karakter yang disukai, tapi pasti ada guidance tertentu dari klien tersebut kayak gitu. Jadi lebih ekspresif, bebas membawakan karakter sesuai dengan suaranya itu di voice over untuk iklan, untuk voice over misalnya di film seperti itu kan ya. Kalau misalnya atau di program televisi ada suaranya tapi nggak ada wajahnya. Itu jadi misalnya seperti itu. Kalau penyiar maksudnya announcer biasanya memang hanya suaranya, tapi sekarang kan kayak cara gini kayak kita ini sekarang bisa dilihat juga. Tapi kalau hanya suaranya aja tanpa nampak wajahnya, itu namanya voice over untuk satu tujuan tertentu, entah itu iklan, entah itu pemerintah ini misalnya memperkenalkan ini PT ini itu ada suara yang menyampaikan, itu voice over. Untuk company profile, untuk iklan di televisi maupun di radio seperti itu. Dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Audiobook ya kan, itu suaranya aja nggak ada wajahnya tuh. Di audiobook, di film juga ada. Saya dulu pernah ngisi untuk entertainment news kayak gitu kan, suaranya aja nggak ada wajahnya. Nggak ada wajah. Oke. Kalau Rara bilang bagaimana sih cara menjaga kualitas suara kita biar tetap prima? Terkadang kita selain pekerjaan mungkin sebagai penyiar ataupun voice over yang lain, kan dibutuhkan nih suara yang prima walaupun kita sudah capek banget. Harus suaranya tuh kelihatan dari pendengar nggak ada capek-capeknya, nggak ada ini ngeselnya. Ini bagaimana sih cara menjaga kualitas suara kita? Sebagai kakak yang tentunya sudah merajalela. Gimana itu? Ya, jadi memang untuk mendapatkan suara yang maksimal tentu saja istirahatnya masih cukup ya. Nggak capek banget, terus juga pastinya putih pasti seperti itu, dan olah vokal, pernapasan itu mesti dijaga. Oke. Tantangan terbesar menjadi pengisi suara atau voice over bagi Kak Gracia itu apa? Tantangan terbesarnya adalah ketika kita diberi tantangan di luar dari yang kita biasa, keluar dari zona nyaman lah ya. Jadi pernah saya itu jadi voice over talent program bola. Saya nggak suka dunia bola, nggak pernah mempelajari nama-namanya kan ya dari luar negeri waktu itu program Euro ya, jadi untuk Euro. Jadi kan istilah-istilah kosakata bola, kemudian para pemainnya itu harus belajar banget dan harus cepat. Nah, kalau saya biasanya company profile, terus juga ada kayak baca untuk entertainment news, itu lebih nama-namanya udah nggak asing lah ya. Sudah biasa. Makanya salah satu contoh yang saya alami tantangannya adalah ketika di luar dari zona nyaman, di luar dari yang nggak pernah saya lakukan sebelumnya ya, sebagai program bola. Bola. Capek nggak sih harus? Lagi istilah-istilahnya kan ya. Jadi beberapa kali saya tuh mesti nanya nih sama yang bola, ini benar nggak pengucapannya kayak gini? Jadi
nggak pernah berhenti untuk belajar sih, karena dimanapun kita pasti akan mendapat tantangan sesuatu yang nggak pernah kita alami sebelumnya. Kalau kita nggak kesempatan itu, ya kita di situ-situ aja. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman, di situ kita juga ditarik ya untuk kemampuan kapasitasnya untuk kita bisa lebih lagi ya untuk pengetahuan kosakatanya, pembawaannya dan sebagainya. Selama Kak Gracia menjadi apa ya, ownernya dari voice over, yang paling terkesan pada saat itu suruh ngisi suara apa atau apa ya? Pokoknya yang paling membuat Kak Grace itu terkesan banget. Iya, jadi seperti yang tadi saya bilang Karana, bahwa member Bijo itu beragam, baik itu dari latar belakangnya, tempat tinggalnya, jadi dari setiap pulau itu ada. Kemudian yang buat saya itu berkesan adalah ketika saya tahu bahwa seseorang ini dari nol, dari dasar banget, tapi dia mau aktif, mau ikut setiap program yang ada, dan dia akhirnya mendapat proyek yang dibayar. Itu adalah sebuah sukacita tersendiri bahwa komunitas ini benar-benar membawa dampak yang baik untuk dia seperti itu. Walaupun Bijo sendiri tidak langsung ya memberikannya, tapi paling nggak lewat komunitas ini di mana setiap harinya ada kegiatan-kegiatan itu bisa mengasah skillnya. Oke, siap. Jika mungkin di Magetan selain Putri yang sudah tertarik ikutan voice over, kalau nantinya ada yang tertarik, gimana sih cara daftarnya Kak Grace? Boleh banget, silahkan ke Instagram Bijo Community, BOJOMMUNITY, DM. Nanti aku kasih linknya bagaimana pendaftaran untuk siapa aja. Kalau bisa sih 17 tahun ke atas ya, biar bahasanya nggak terlalu sulit untuk dijangkau kalau anak masih remaja atau masih SD gitu, jauh ya. Jadi 17 tahun ke atas sih gabung aja, walaupun nggak punya pengalaman, kita belajar bersama. Walaupun udah punya pengalaman, bagaimanapun kita masih bisa belajar dari yang lain. Anyway, seperti program yang tadi saya sudah sebutkan, ada challenge yang karya. Kami bisa ada English challenge, di mana saya malam itu teman-teman di challenge untuk bagaimana CEO dalam bahasa Inggris. Itu nanti juga ada mentornya yang akan, ini pronunciation-nya mungkin kurang apa, seperti itu. Terus juga ada program namanya WIB, Waktu Indonesia Berbahasa, di mana teman-teman bisa belajar CEO dalam bahasa daerah. Karena member Bijo kan dari Sabang sampai Merauke, jadi kita pernah belajar bahasa Minang, bahasa Dayak, bahasa Papua, Jogja, dan macam. Mana belajar bahasa berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, juga bahasa Inggris. Juga pernah kita, karena ada dosen juga ya, ada dosen bahasa Jepang di member kami, jadi kita pernah belajar bahasa Jepang juga, CEO dalam bahasa Jepang. Seperti itu masih. Oke, siap. Nah, ini satu pertanyaan kembali Kak. Apa harapan untuk BFO Community untuk kedepannya? Kan sekarang ini banyak banget persaingan lah, ibaratnya seperti itu. Apa harapan kedepannya? Oke, sebagai founder BFO Community, seperti yang tadi saya sempat cerita bahwa satu sukacita saya melihat seseorang yang dari dasar, dari nol, lalu karena aktif untuk berkomunitas, untuk mengikuti tantangan-tantangan yang ada setiap harinya di BPO, kemudian dia punya job gitu ya. Kemudian saya mau informasikan juga bahwa BPO juga punya podcast nih. Podcastnya setiap bulannya ada satu episode yang keluar. Itu pengisi suaranya, yang bikin skripnya, editornya, semuanya dari member BPO. Di situ teman-teman BPO juga bisa mengeluarkan kreativitasnya, tentang dia nggak pernah jadi peran ibu misalnya, lalu ditantang jadi peran ibu, peran nenek dan sebagainya, dan itu bisa dinikmati oleh semuanya ya, karena ada di Spotify untuk podcast kami, BPO Podcast namanya. Kemudian ya semoga next-nya bisa banyak proyek ya yang menghasilkan. Bisa bagi-bagi juga ke member yang lain. Itu harapannya. Siap. Apa yang mau disampaikan dulu ke sahabat Rasi di Magetan? Kalau nantinya dari Magetan banyak yang ikutan voice over,
ke BFO Community. Oke, sahabat Rasi, senang banget ya kalau memang sahabat Rasi itu penasaran ataupun pengen belajar bareng bersama dengan kita voiceover lainnya. Bisa gabung di community, daftar aja, DM aja deh ke IG @BCL-Community. Di situ nanti kamu aku kasih link untuk pendaftaran membernya. Itu hanya bayar sekali untuk seumur hidup. Bisa program setiap harinya Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 malam hanya di Telegram. Siap. Kak Grace, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Siapa tahu nanti Radio Rahasia FM bisa duduk langsung di sini, mungkin nanti di depannya Rara ngobrol langsung. Kalau bentar sebelum kita tutup, Kak Grace itu aslinya mana sih? Saya dari Surabaya. Oh, Surabaya. Berarti dekat saja ya, sama-sama Jawa Timur. Ya, tapi udah pindah ya sejak tahun 2008. 2008 pindah ke Jakarta, kemudian sempat ke Purwakarta 2016 dan 2 tahun lalu saya di Bandung. Sekarang di Bandung. Ini orang nggak ada di rumah kayaknya ya, muter-muter terus. Oke. Semoga dengan kerjaannya, dengan komunitasnya, semuanya bisa berjalan lancar dan kegiatan dari voice over ini nanti bisa menghasilkan begini juga dan bisa bermanfaat ya. Walaupun kalau bisa dikatakan voice over yang memang benar-benar kita itu dibutuhkan karena suara kita jadi menghasilkan, karena hobi kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang berguna juga. Kak Grace, terima kasih. Insya Allah lain waktu kesempatan kita ngobrol lagi ya. Terima kasih Kak Grace. Assalamualaikum. Dan sahabat Rasi, barusan kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Kak Sarli Gresia selaku dari BFO Community ya, yang siang kali ini sudah hadir menemani sahabat Rasi semuanya untuk kesempatan siang kali ini ya. Jangan kemana-mana, di sini dulu masih bareng Rara di Cakrawala Siang. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif.